Kakak, BPJS-nya kakak. Hah? Ada apa ya kak? Kakaknya udah daftar BPJS belum? Ah ngapain sih kak? Gak penting. Lagian saya masih sehat-sehat aja. Selain itu alur klaimnya juga ribet banget sih. Hah, nggak penting. BPJS itu penting banget loh kak. Alur klaimnya nggak ribet. Lagian yang urus bukan kita. Seperti yang semua orang tahu bahwa biaya kesehatan bisa aja mahal. Apalagi kalau kita sakit, udah nggak ada pemasukan, kita harus bingung lagi mikirin pengeluaran untuk pengobatan. Tapi sejak terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2018, semua orang nggak perlu khawatir perihal biaya yang mahal itu. Karena sudah adanya sistem asuransi BPJS, di mana setiap orang membayar iuran per bulannya dan iuran ini bisa digunakan ketika mereka sakit. Jadi ketika sakit udah nggak perlu bingung mikirin biaya yang besar itu. Maka dari itu BPJS itu penting untuk semua orang. Betul banget, BPJS itu penting loh. Tapi kalau ngomongin soal klaim, banyak orang yang langsung malu. Katanya prosesnya ribet, harus siapin banyak berkas. Terus sering dengar cerita orang yang bolak-balik karena kurang syarat. Belum lagi karena ramai. Antreannya bisa panjang banget. Jadi wajar sih kalau sebagian orang merasa BPJS itu butuh tenaga ekstra. Padahal kadang masalahnya bukan di sistemnya, tetapi kita yang kurang paham alur dan aturan yang berlaku. Nah, sebenarnya kalau tahu sistemnya, klaim BPJS itu gampang loh. Pertama, pastikan status kepesertaan aktif. Lalu, kalau sakit bisa mendatangi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik tempat kita terdaftar. Dari situ, dokter yang akan menentukan apakah cukup ditangani di FKTP atau perlu dirujuk ke rumah sakit. Hal ini sesuai dengan aturan sistem rujukan di Permenkes nomor 3 tahun 2023. Nah, kalau dirujuk ke rumah sakit, cukup bawa KTP sama kartu BPJS-nya aja. Nanti RS yang bakal memverifikasi. Selama diagnosisnya sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan sistem rujukan, nanti klaim otomatis akan diperoleh atau diproses dari Dinas BPJS. Nah, jadi peserta nggak perlu bayar apapun, kecuali yang di luar haknya dan yang di luar manfaat JKN. Nah, untuk penyakit-penyakit yang bisa diakses pakai BPJS, diatur di Permenkes nomor 28 tahun 2014. Bisa diakses di sini ya. Intinya, klaim BPJS bukan kita yang urus manual, rumah sakit dan BPJS yang mengolahnya secara elektronik. Tugas peserta hanya memastikan data valid, mengikuti alur rujukan, dan memanfaatkan layanan sesuai dengan prosedur. Jadi sebenarnya nggak ribet, asal tahu langkahnya dan disiplin mengikuti aturan. Wajar kalau ngantri karena nggak ada sistem kesehatan di dunia ini yang nggak ngantri dan yang pakai banyak. Nah, penting bukan BPJS dan alur klaimnya mudah sekali. Jadi jangan lupa daftar BPJS.